di program Jelajah Budaya dan Sejarah Kalimantan Timur. Jadi kalau kita bicara tentang budaya, terutama juga sejarah yang ada di Kalimantan Timur ini tentunya luas banget gitu ya, sahabat. Dan kita juga sudah bersama dengan salah satu pegiat budaya dan wisata Kalimantan Timur, ada Bapak Safrudin Pernyata. Pak Safrudin, apa kabar Pak? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa kabar Lilis? Sehat Bapak, alhamdulillah. Bapak kalau aku juga ditanya sehat? apa kabar ya, aku kabarnya baik. Kabar baik ya Pak ya. Ya. Sampai dengan sekarang masih aktif. Alhamdulillah, sampai sekarang masih bisa jalan, masih bisa makan, dan masih bisa duduk sore-sore. Terutama masih bisa bernafas. Masih bernapas, amin lah. Ya kan, kalau kita nggak bisa bernafas lagi, kita nggak bisa melakukan Betul, apa-apa, ya kan, Pak ya. masih bisa berenang. Betul. Kapan Lilis berenang? Ini ada kolam Aduh renang Bapak, di sini. saya nggak bisa berenang lagi Pak. Mungkin saya kalau berenang, kolam renang yang anak-anak kecil aja tuh Pak, kayaknya gitu. yang cuman selutut saya aja. Ini pertama kalinya juga saya datang ke Salma Sofa Pak. Oh iya, itu kabar buruk bagi saya. Salma Sofa ini sudah berdiri 16 tahun yang lampau ya, dan bukan sekedar tempat wisata, karena kita punya beranda yang menyimpan benda-benda budaya juga. Karena pariwisata itu adalah kehidupan, Lis. Anda bayangkan kalau tidak ada bisnis atau industri pariwisata di Indonesia ini, puluhan juta orang akan menganggur. Betul. Percaya saja, menurut orang-orang pariwisata, terutama orang-orang perhotelan, satu piring nasi di hotel itu melibatkan 18 orang yang Satu terlibat. piring nasi? Satu piring nasi di hotel, kalau orang sarapan, itu 18 orang yang terlibat. Mulai dari cabai, merica, ya, bawang segala merah, bumbu-bumbu itu ya, Pak ya? itu kan orang-orang yang bekerja, yang menjadi petani, yang membawanya, yang memasaknya. Bayangkan kalau sampai pariwisata itu tutup, habis, akan puluhan juta orang akan menganggur. Bapak, kenapa sampai mendapatkan sebagai tokoh pegiat budaya dan wisata gitu Pak? Oh, itu saya tidak tahu, itu penghargaan. Saya kemudian tiba-tiba dapat surat dari pemerintah untuk menerima penghargaan. Pertama itu sebagai tokoh budaya gitu ya. Mungkin saya sendiri tidak nyaman dengan penghargaan, dengan sebutannya. Kalau dengan budayanya saya suka gitu ya. Termasuk benda-benda budaya atau kegiatan budaya, tapi disebut tokoh budaya terlalu berat bagi saya. Tapi kan orang yang menilai ya. Terlalu berat karena tanggung jawabnya? Tidak juga. Jadi kalau ada orang misalnya diberi gelar doktor gitu kan, kalau kemampuannya tidak sebagaimana ekspektasi orang sebagai doktor, sebagai seorang cendekiawan, sebagai seorang akademisi misalnya, kan itu kan membebankan diri gitu. Kalau disebut ganteng, nah saya enggak masalah. Jadi walaupun saya rasa juga 3 laki-laki yang ada di sini tuh kalau disebut ganteng, mereka juga pada nggak masalah ya. Iya itu. Iya. Artinya Bapak kan sebagai seorang tokoh budayawan atau wisatawan. Nah, Bapak juga bisa menceritakan dong tentang sejarah Kalimantan Timur, khususnya mungkin seni budaya yang ada di Kalimantan Timur gitu ya Pak. Ya, Kalimantan Timur itu kan sebenarnya kalau dilihat dari kelahirannya bukanlah provinsi yang lama ya. Tapi keberadaan Kalimantan Timur itu yang sebenarnya yang penting dalam bingkai keindonesiaan. Kenapa? Jauh sebelum kita merdeka, Kalimantan Timur itu sudah terkenal, tapi bukan Kalimantan Timurnya, tapi kesultanan-kesultanan yang ada di Kalimantan Timur. Kita mengenal misalnya ada Kesultanan Pasir, ada Kesultanan Bulungan, Kesultanan Gunung Tabur, Kesultanan Sambaliung, dan Kesultanan Kutai. Apalagi kalau mendengar kata Kutai, sejak kecil anak-anak diajarkan bahwa kerajaan Hindu tertua itu di Kalimantan Timur. Yang namanya dulu disebut dengan Kerajaan Kutai. Macam-macam lah, ada yang menyebut Kutai Martapura, Kutai Martadipura, Kutai Mulawarman, apapun itu, tapi memang berdasarkan prasasti yang ditemukan di Muara Kaman itu ya kita dianggap sebagai kerajaan Hindu tertua. Itu sebabnya banyak orang Bali yang setiap bulan datang ke sini untuk datang ke sana. Setiap bulan? Setiap bulan. Itu yang bercerita pada saya itu namanya Pak Bagus Putre. Pak Putre ya. Pak Putre itu dia punya travel. Dia orang Bali, tapi dia travel di sini dan dia yang bercerita pada saya. Setiap bulan selalu ada saja Pak tamu, 1 rombongan, 2 rombongan yang pergi ke Muara Kaman untuk melihat petilasan di sana. Itu menurut beliau. Jadi sejarah panjang itu yang membuat
Kaltim itu dalam peta kewilayahan itu penting. Itu masa lalu. Yang kedua, Kesultanan Kutai itu kan salah satu dari kesultanan yang menjadi andalan Iya. Hindia Belanda. Iya kan? Sampai-sampai orang mengatakan bahwa duit Belanda itu dapatnya paling banyak dari Kutai, bukan dari daerah, dari kesultanan lain. Itu. Kenapa sampai dikatakan gitu, Nah, Pak? itu ada anggota DPR RI namanya Pak Jafar Siddiq, 5 kali jadi anggota dewan, mewakili Kaltim. Dia Pak kalau jadi wakil rakyat itu nggak ada batas periodenya ya, Pak? dulu dia kan. Nah, dia dulu dari P3 lah, 5 kali, jadi 25 tahun dia berkarir dan pernah menjadi ketua Badan Kerjasama Antar Parlemen Dunia. Beliau itu, jadi Pak Jafar Siddiq itu mengatakan, asal tahu saja katanya, itu istana di Jakarta itu duitnya dari Kutai. Makanya istana negara itu sama dengan Museum Malawarman. Bentuknya mirip kan? Kan itu dua-duanya dibangun oleh Belanda. Nah, duitnya untuk membangun istana negara, ini kata Pak Jafar Siddiq ya, yang 25 tahun jadi Wakil rakyat? Wakil rakyat itu duitnya dari Kutai. Ya, memang Belanda itu dapatnya dari Kutai, kenapa? Lumbung minyak kita sudah dari dulu. Yang menggali, mengeksploitasi minyak kita kan Belanda. Yang menggali batu bara kita Belanda. Jadi memang cari duit Belanda itu paling banyak di sini dulu. Dan itu sebabnya maka Kaltim itu dalam bingkai keindonesiaan, bahkan bingkai dunia sejak dulu berperan. Kasar-kasarnya kalau tidak ada Kalimantan Timur bisa gelap Indonesia. Iya, apalagi sampai Dunia saja sampai sekarang batu bara kita kan kemana-mana, tidak hanya di Indonesia kan, ke India, ke Korea, ke China, itu kan artinya Kaltim yang luar biasa. Betul. Jadi dengan segala sumber daya alam yang potensinya, yang belum, kalau sumber dayanya sudah hebat gitu, tapi memang mungkin saya saja yang belum berdaya gitu saja. belum berdaya amat. Yang berdaya bisa diwakili oleh Lilis, yang belum berdaya seperti saya kan. Gitu kan. Buktinya Bapak mendapatkan penghargaan sebagai seorang budayawan Nah, dan itu kan wisatawan. bukan menjadi Artinya kan Bapak juga berdaya, Pak. Bapak juga bisa memberdayakan sumber manusia yang lain. Ya sudah gitu diterima aja lah, daripada repot di sini, habis waktu nanti untuk siaran ini ya. Tapi jadi, seperti itulah Kalimantan Timur ya. Kalimantan itu sangat penting. Dan sekarang misalnya kalau Anda lihat Kalimantan Timur, lebih khusus lagi misalnya Samarinda kita lihat. Ini lebih kecil lagi ya? Ya kalau mau dilihat gitu ya, sebagai satu contoh. Saya kebetulan memang mengikuti perjalanan Kaltim ini sepanjang usia saya yang sekarang sudah 66 tahun. Bagaimana Samarinda ini dulu hanya bersama Balikpapan menjadi kota di Kaltim. Setelah kemudian otonomi, ada kota lain namanya Bontang dan Tarakan. Ya kan, kota juga, walaupun Tarakan kemudian jadi masuk di Kaltara. Anda bayangkan waktu itu kabupaten itu hanya ada Bulungan, Berau, Kutai, kabupaten ya, Pasir. Baru kotanya Samarinda Balikpapan. Itu saja daerah yang ada di Kaltim. Sekarang di luar Kaltara kita sudah punya Samarinda, Balikpapan, Bontang, 3 kota. Dan ketiga kota ini ada bandara loh. Dalam satu provinsi aja ada bandara 3 kota. Berau ada bandara. 4 bandara. Tidak banyak di Indonesia nih satu provinsi punya 4 bandara. Dan 3 dari 4 itu kan bisa didarati pesawat Boeing. Itu memperlihatkan bahwa keberadaan bandara itu sebenarnya memperlihatkan bagaimana posisi strategis Kalimantan Timur. Nah, kita punya pelabuhan laut Balikpapan yang terkenal sejak dulu, sejak zaman Belanda kan. Lalu kalau kita mau bicara misalnya sekarang, jalan tol Balikpapan Samarinda itu merupakan, setahu saya merupakan tol pertama di luar Jawa. Kan? Jadi memang Kaltim itu sangat luar biasa. Walaupun begitu ya memang itu juga yang kemudian membuat kita sebagai warga Kaltim untuk berupaya dengan keras bagaimana keuntungan posisi strategis dan sumber daya Kaltim itu ya bisa bermanfaat buat masyarakat Kaltim. Betul. Walaupun sangat luar biasa potensi yang ada di Kalimantan Timur ini, tapi juga masih memiliki keterbatasan juga gitu ya Pak ya? Ya. Nah, dalam hubungannya dengan budaya misalnya, Kaltim itu tidak tunggal kan? Iya. Orang luar itu
saya pernah sekolah di Bandung ya 2 tahun dulu. Itu ibu kos saya itu menganggap bahwa orang Kaltim itu hanya satu suku bangsa, ya Banjar. Oh. Dia bilang Banjar loh. Jadi apa orang Banjar ya? Saya bilang Banjar itu Kalimantan Selatan Bu. Artinya dominannya di sana gitu Iya. kan. Memang ada orang Banjar di Kaltim, tapi dia tidak dominan saya bilang. Ya justru dominannya itu ada Jawa, teman-teman dari Sulawesi. Tapi saya katakan kepada dia bahwa di Kaltim itu Bu, suku bangsa banyak. Ada orang Kutai, ada orang Berau, ada orang Pasir, ya kan? Heterogen ya Pak? Heterogen, dan itu tidak sama bahasanya. Satu wilayah Jawa Barat itu semua orang berbahasa Sunda dan orang ngerti. Kalau ada perbedaan misalnya orang di Kuningan, di Sumedang, lalu beda dengan di Garut, itu dialek. Dialek, tapi orang masih saling mengerti. Jawa, Jawa Timur, Jawa Tengah sampai Jogja, itu orang bisa mengerti bahasa Jawa. Mau dia gaya Surabaya, mau dia gaya Malang, mau dia Jogja. Tapi kalau ada orang Berau mau bicara dengan orang Kutai, tidak yang ngerti itu. Betul. Iya kan? Iya. Orang Berau ketemu dengan orang dulu Bulungan Kaltim kan tidak ngerti orang Kaltim. Jangankan itu yang disebut dengan orang Dayak, kawan-kawan kita yang dari warga Dayak, itu tidak sama bahasanya misalnya orang Tonyooi atau orang Tunjung dengan Benua, dengan Kenyah. Setahu saya tidak sama. Jadi kita itu sebenarnya memiliki keragaman budaya ya, keragaman suku bangsa dan keragaman budaya, dan keragaman itu adalah kekayaan kita. Dengan keragaman itu juga, alhamdulillah tuh Kalimantan Timur selalu kondusif ya Pak. Betul. Kita di balik keragaman itu kita bisa hidup tentram dan damai, saling menyayangi antar bangsa, dan itu sesungguhnya menjadi daya tarik bagi siapapun. Artinya apa? Banyak orang dari bangsa-bangsa di Eropa, di mana ya, di Jepang mungkin di Cina juga. Ya di Cina banyak juga suku bangsa. Tapi kan mereka tidak menduga bahwa Kaltim itu seperti itu. Sangat beragam, dan keragaman itu ternyata bisa dibingkai, diikat dalam tali kasih sayang yang disebut dalam bingkai persatuan Indonesia. Mohon maaf kalau kita bicara dalam keindonesiaan, ada teman-teman kita di daerah lain yang masih ada kelahi antar suku. Betul. Ya kita tidak mau menyebut namanya kan, tapi ada nyata berkelahi antar suku. Satu provinsi itu, tapi di kita ini insya Allah tidak ada, dan mudah-mudahan tidak ada. Itu artinya apa? Karena Kaltim itu adalah miniatur dari Indonesia. Iya. Miniatur. Miniatur. Jadi kalau ada Bhinneka Tunggal Ika berbeda-beda tetapi tetap satu, Kaltim itu contoh yang paling bagus. Ada orang hebat namanya Syekh Muhammad Soltut ya, dari Turki itu. Dia mengatakan Indonesia ka'annal jannatil lati nukilat fil ardi. Indonesia itu seperti sepotong sorga yang diturunkan Tuhan ke muka bumi. Kamu tahu enggak? Serpihan surga itu di Kaltim ini. Kenapa gitu Pak? Nah, kalau Indonesia itu dia bilang sepotong sorga, karena Indonesia itu beragam. Betul. Suku bangsanya, ya kekayaan sumber daya hayatinya, baik hewani, ya, baik nabati, dan itu ada semua dicitrakan di Kaltim. Kamu mau bicara apa di Kaltim? Bicara laut, kita punya laut. Bentang laut kita tuh dulu sih 1000 km, sekarang kurang setelah ada utara ya. Nah, kita punya bukit-bukit, kita punya hutan, jungle yang masih original pun kita ada. Kita punya hutan, dan hutan kita tuh tropis karena kita berada di garis khatulistiwa. Kamu kalau pergi ke Jawa, mohon maaf, hutan di Jawa itu tidak secantik hutan di Kaltim. Kalau hutan di Jawa itu lebih cantik dari hutan Kaltim, tidaklah kawan-kawan saya dari Eropa tuh datang berwisata ke sini, masuk ke pedalaman. Di mana kamu bisa berlayar pakai chest, tahu chest? Kapal yang kecil. Perahu ketinting? Iya, perahu ketinting. Bukan kapal, perahu. Perahu. Nah, pakai mesin kan? Iya. Di mana kamu bisa menikmati itu, menikmati danau, menikmati sungai yang lebar, panjangnya 900 km lebih. Itu kalau tidak di Kaltim. Di Jawa tidak ada. Di Sumatera tidak ada. Sungai Musi tidak seelok Kaltim. Ya, mungkin ada bilang, itu karena orang Kaltim yang ngomong. Ya, karena orang Kaltim harus ngomong begitu juga memang. Dan memang kebetulan sejatinya kondisinya seperti itu, ya kan? Faktanya kan memang begitu ya Pak. Faktanya orang begitu. Ada teman saya namanya Elizabeth Taylor. Kamu nggak ngerti ya? Nggak ngerti Pak. Itu tahun berapa ya Pak? Maksud saya ada banyak artis-artis, bahkan tokoh-tokoh dunia yang datang ke Kaltim hanya untuk nengok orangutan. Oke. Di Kaltim. Banyak tempatnya. tempatnya. Di daerah mana tuh Pak? Ada di Samboja, ada di Pripap, di Sangatta. Sampai sekarang itu masih ada, atau mungkin sekarang tuh udah mulai
Ada, berkurang? ada ya, kalau cari di kota tidak ada, gambarnya ada. Di hutan banyak, Oke. karena masih ada hutannya. Tapi yang saya ingin katakan adalah bahwa itu adalah binatang yang DNA-nya itu 99,9% kata-kata para ahli adalah sama dengan kita manusia. Dan itu adanya di Kaltim. Di Kalimantan lah ya, di Kalimantan. Tambah dengan Sumatera. Oke. Mungkin kita lebih ke budaya Kalimantan iya. Timur yang kemudian dari tahun ke tahun ini kan sudah mulai Nah, ini dikenal, betul. bukan hanya nasional Pak, tapi juga sekarang kan sudah mulai internasional nih ya Pak Iya. ya. Kita juga patut berbangga untuk itu sebagai Ya, itu masyarakat yang- Kalimantan Timur gitu ya kan Pak. Itu yang mau saya terusin dengan penjelasan saya tadi. Jadi kita kan memiliki keragaman suku bangsa di Kaltim kan. Orang tidak tahu bahwa Dayak itu punya banyak sebutan, kita orang nyebutnya Dayak. Mereka tuh punya suku-suku yang Betul. tidak ada kata Dayaknya. Mereka bilang saya orang tuanya Oi, Tunjung, saya Benua, saya Modang, saya Bahau, saya Kenyah. Itu beda-beda, mereka itu bahasanya beda. Mungkin kebiasaan mata pencarian mungkin sebagai makhluk budaya ya, mungkin sama berladang di masa lalu. Tapi dalam hal kesenian, dalam hal tarian, dalam hal nyanyian tidak sama, gitu, tidak sama. Nah, itu kan menjadi unik gitu, karena orang-orang luar misalnya mungkin seperti kita lah, kalau kita pergi ke Brasil gitu ya, melihat berlayar kayak perahu ke sungai-sungai di Brasil, mungkin sama sensasinya ketika mereka juga ke pedalaman. Ya memang itu menjadi tantangan di satu pihak, bagaimana kita menjaga kebudayaan kita itu di tengah hiruk pikuk globalisasi dan mengindonesianya Kaltim, mendunia Kaltim sehubungan dengan IKN itu. Makanya IKN itu di satu pihak berdampak kepada kita, tapi dampaknya itu juga harus kita jaga, jangan sampai dia. Ini dampak negatif apa dampak yang positif? Maksudnya yang baik gitu Pak untuk masyarakat? Nah, kalau yang baiknya kan mungkin ada lapangan pekerjaan yang mereka terima ya gitu kan. Oke. Ada yang membutuhkan dalam rangka membangun apa, membutuhkan tenaga kerja, membutuhkan bahan bangunan yang bisa tenaga kerja yang seharusnya dari lokal Kalimantan Timur gitu ya, Pak, ya diberikan kesempatan ya untuk ada kan, walaupun tidak banyak karena di level atas semua mungkin dari luar kan. Iya. Tapi saya ingin katakan bahwa jangan sampai kehadiran seperti itu nanti bisa menggerus sedikit demi sedikit budaya yang adiluhung ini. Makanya menjadi tantangan bagi para pegiat budaya agar kebudayaan pesisir, budaya pesisir ya, masyarakat pesisir, ada tari Jepen ya seperti begitu kan, tingkilan ya, itu jangan sampai itu hilang. Begitu juga yang keraton, keraton itu kan masih diakui keberadaannya, bukan sebagai satu pemerintahan tapi sebagai bagian dari pemangku kepentingan di bidang kebudayaan. Nah, ini dijaga ya. Kita punya keraton Pasir, punya keraton apa? Brau, ya, Sambaliung, Gunung Tabur. Nah, kemudian ini kebudayaan pedalaman tadi. Sekarang ini kan kalau kita lihat kan, mungkin kamu kenal Sape ya? Sape, kenal. Dulu tahun 70-an ya saya nyebutnya Sampe itu. Sampai? Sampai mana Pak? Karena dulu saya kerja di koran, korannya namanya Sampe. Oh, koran. Nah, kita dulu menyebutnya alat petik. Itu alat petik, Alat musik alat petik itu Sampe. Tapi sekarang Semacam orang kayak gitar gitu. ya, tapi orang menyebutnya sekarang Sape. Lepas dari nama itu, tapi kan Sape ternyata kan sudah dipelajari oleh suku bangsa. Bahkan di isi Jogja itu ada banyak suku bangsa yang bukan berasal dari Kalimantan belajar alat musik itu. Dan itu sudah mendunia kan. Dan itu juga menjadi daya tarik juga untuk mereka ya Pak? Iya. Bahkan di medsos-medsos banyak orang yang kemudian setelah datang ke sini, posting di sini, ambil gambar di sini, ilustrasi musiknya Sape. Sape. Itu kan sesuatu yang menurut saya Menjadi ciri khas juga? ya menjadi ciri khas, karena dentingnya Sape itu tidak sama dengan denting alat musik petik yang lain. Kan banyak di daerah-daerah punya juga, tapi tidak sama kan. Jadi khas dia. Meskipun dipakai untuk lagu-lagu yang saya lihat sekarang ini lagu populer pun dentingnya itu memang beda gitu kalau pakai Sape. Tapi kalau menurut Pak Safrudin sendiri sebagai seorang budayawan dan juga wisatawan gitu ya Pak ya, wisata, penggiat wisata gitu, tokoh wisata, melihat perkembangan yang ada di Kalimantan Timur saat ini gitu kan, sekarang ini kan banyak banget Pak, pemerintah itu membuat suatu kegiatan yang dimana kegiatan itu untuk mempromosikan
hasanah budaya ataupun juga pariwisata yang ada di Kalimantan Timur untuk mempromosikan bukan hanya di tingkat nasional gitu kan Pak. Betul. Sekarang lagi gencar-gencarnya juga untuk ke tingkat internasional tuh Pak. Betul. Jadi memang harus ada keberanian, kesungguhan hati dan pengalokasian anggaran. Kalau menurut saya, Jadi kenapa? memang harus dikhususkan anggaran. Harus, karena begini, sesuatu yang kita anggap mungkin kecil, tapi kalau dikemas dengan cara yang profesional, Oke. itu kan beda. Anda pernah mungkin mendengar namanya Dreamland ya, Dreamland. Dreamland. Lagu kan? Ada lagu Amparan Tatak Pisang, lagu-lagu daerah. Tapi digarap dengan sedemikian rupa ya, dengan kemampuan kameramen yang luar biasa, dengan yang membuat skripnya mungkin. Ya, saya anggap itu begitu. Ternyata kan bukan main diminati ada banyak orang. Ketika kita berada di dalam globalisasi, sesungguhnya orang kemudian mencari yang kekhususan. Oke. Iya kan? Karena pada dasarnya orang selalu mencari perbedaan, tidak yang sama. Jadi kalau misalkan pemerintah membuat upaya-upaya seperti itu ya, langkah-langkah strategis ya Pak ya untuk meningkatkan tingkat pariwisata di Kalimantan Timur agar menjadi daya tarik tersendiri bagi para wisatawan asing ataupun juga lokal gitu. Itu menurut Bapak sah-sah saja dan memang harus dilakukan. Wajib ya. Karena saya misalnya pernah ya ke satu daerah di Thailand, mohon maaf, ada satu pertunjukan dalam gedung kesenian, di dalam gedung kesenian yang sangat spektakuler itu 20 tahun lalu. Orang itu bisa diceritakan bagaimana bisa terbang dan lenyap dari panggung. Kita kan nggak punya begitu di sini. Harusnya kan kita punya gedung opera yang berarti begitu. Kan harus ada orang-orang yang kreatif. Duit. Kalau kreatifnya insya Allah duit. Karena untuk bikin gedung begitu nggak bisa puluhan miliar. Iya kan? Orang yang harus kreatif mengelola keuangan kayak gitu ya Pak? Kalau kreatifnya insya Allah akan hadir. Tapi infrastrukturnya maksud saya. Kita punya nggak gedung pertunjukan yang spektakuler. Jadi setiap orang datang ke Kaltim, berkunjung baik dari luar maupun dari dalam negeri. Setiap malam dia bisa lihat pertunjukan itu. Tarian dan dramatisasi Kalimantan Timur misalnya. Yang mau tahu bagaimana sih cerita Kesultanan Kutai dalam sebuah film singkat atau dalam pertunjukan singkat kolosal di dalam gedung gitu. Dan rajanya itu ketika Aji Batara Agung Dewa Sakti itu mangkat, dia kan tidak, dalam ceritanya kan tidak mati begitu saja. Nah itu dilukiskan dalam sebuah pertunjukan yang kolosal gitu kan. Dia mangkat itu terbang. Dan itu kan di tempat lain, bukan di sebuah ibu kota negara loh, di sebuah ibu kota provinsi saja. Saya lihat ada gedung yang seperti itu. Dan ada air yang bisa terjun dari atas dalam ketinggian 30 meter itu turun airnya. Kemudian panggungnya itu terbelah. Air masuk di situ dan tidak lama menutup. Tapi 5 menit kan terbuka lagi. Dari situ muncul mobil, muncul gajah. Bayangkan ada. Kita nggak punya begitu. Bahkan di Jakarta sekalipun saya belum lihat gedung seperti itu. Nah kalau kita mau sungguh-sungguh, kita kemas dong produk kita yang indah ini. Tarian khas. Dengan sejarah yang juga sangat luar biasa di Kalimantan Timur ini seharusnya juga bisa dibuat seperti itu ya bisa Pak? Dong, misalnya satu pertunjukan ini dalam bayangan saya loh ya. Dalam bayangan saya. Begitu pertunjukan 2 jam itu dimulai dengan tari perang. Tari perang dengan iringan musik sampai itu teriakan-teriakan gitu. Terus ada orang berperang gitu, tari perang menggambarkan tari perang suku kepedalaman kita itu kan. Begitu ada tari perang itu kemudian ada suara gelombang air dan kemudian ada bagaimana caranya ya. Itu banyak seniman kita yang sudah sekolah di luar kan, di KJ gitu kan, ada anak-anak ISBI. Mereka yasa itu kemudian ada suara air, di antara suara air itu kemudian ada suara balita yang menangis. Tapi Pak, untuk mengemas ataupun mengolah seperti bayangan Bapak, Pak Safrudin, ini kan pasti juga ada tantangan ya Pak? Harus. Kalau mau nggak ada tantangan tidur di rumah. Lah iya kan? Atau berenang aja di Salma Sofa. Ya, itu kan maksud saya kalau kita memang mau menduniakan Kaltim. Jadi kita harus juga membuat sesuatu yang membuat dunia terkesima. Kalau upaya kita biasa-biasa, hasilnya insya Allah biasa-biasa. Jadi kalau kita mau menghasilkan yang luar biasa, kita juga harus luar biasa, harus punya mimpi yang luar biasa dan harus bisa diwujudkan. Betul. Kita punya duitnya kok. Nah sekarang punya ada tidak political will, kebersamaan bersama-sama para pihak. Misalnya pemerintah itu artinya DPR, dan eksekutif bersatu padu. Mari kita bikin begitu. Tapi tentu didahului dengan studi pendahuluan lah, macam-macam lah ya namanya perencanaan. Tapi orang datang ke Kaltim tuh wah gitu. Anda sekarang saya tanya, kalau datang ke Samarinda, pesawat terakhir dari Samarinda masuk kota jam 8 malam.
Mau pergi nonton apa dia? Nonton hiburan malam. Jakarta banyak, Surabaya banyak. Tapi kalau Anda pergi ke Bali, Anda nonton terkecak malam ada. Iya. Iya, Anda ke Jogja, ada banyak hiburan di jalanan, di pentas-pentas seni. Betul. Jadi maksud saya kalau kita bicaranya dalam bingkai pariwisata, orang datang ke sini tuh jangan nganggur dan bertanya-tanya. Akhirnya jatuhnya kepada wisata kuliner. Saya mengatakan bukan wisata kuliner tidak penting, tapi kalau orang luar mau kita bikin kaget, ternyata begitu datang. Ini ada Pak, masih kata orang hotel, Pak, Bapak ada pertunjukan di Kaltim di gedung ini itu pukul 8, ini kan masih setengah jam. Iya. Kalau Bapak tidak perlu bersiap-siap, kami antar Bapak ke gedung itu. Bapak akan lihat pertunjukan 2 jam di gedung itu. Artinya ada persembahan secara tradisional yang diberikan Kalimantan Timur misalnya gitu ya, Iya. Pak, untuk mereka-mereka yang berkunjung ke sini gitu. Iya ya. betul, tapi pertunjukannya tuh pertunjukan tradisional tapi dengan sentuhan modern. Oke. Iya kan, kita banyak cerita yang indah-indah di sini. Legenda pesut aja kalau kita bikin dalam pertunjukan yang diolah sedemikian rupa pasti menarik. Pasti menarik bagaimana dua anak kecil misalnya karena dilarang makan bubur panas dia tetap mandi ke sungai. Akhirnya jadi pesut. Itu di mata seniman yang kreatif bisa menarik dan saya percaya betul seniman itu ada. Yang tidak ada itu infrastruktur karena untuk membuat itu teknologinya kan kita belum di sini ada. Anda bisa tahu nggak? Misalnya di Jawa itu ada orang berani mengeluarkan duit 2 miliar hanya untuk pertunjukan 4 menit. 2 miliar. Di kita sini kalau ada pertunjukan 4 menit 2 miliar ribut semua nanti itu dianggap korupsi ya kan. Itu gedung sate itu di Bandung. Itu gedung bisa jadi layar. Kalau kita menjadikan sesuatu yang biasa, hasilnya biasa-biasa. Betul. Saya ingin kata Hermawan Kertajaya itu wow. Kalau kata Bapak apa? Ya saya pakai wow lah ya kan ya. Wow itu lebih kecil lah. Kalau wow itu besar kan. Maksudnya orang tuh di luar ekspektasi itu wow. Dia datang ke Samarinda, dia hanya membayangkan Samarinda di tepi Sungai Mahakam, ya. Tapi sekarang kan sudah ada teras Samarinda, Pak. Ya, Yang itu bisa salah menikmati salah satu contoh misalnya yang bisa memberi fontan kesan. batubara gitu. Ya, dan itu harus terus bagus itu. Artinya belum banyak orang yang membuat kehebatan kota Samarinda itu adalah berada di tepi Sungai Mahakam. Itu dari dulu Anda boleh searching tulisan-tulisan saya tentang Sungai Mahakam. Kehebatan Samarinda itu berada di tepi Sungai Mahakam dan di depannya ada kota, di depannya ada kota. Sampai seberang tuh kota juga sudah sekarang. Ya. Itu nggak ada di Indonesia. Di Surabaya ada Sungai Berantas. Aduh, nggak ada apa-apanya Sungai Berantas yang lewat kapal pengangkut pasir. Samarinda tuh loh. Lebar sungainya, kemudian bantarannya yang indah dengan alamnya itu kan keren banget itu. Anda tahu nggak kenapa dulu waktu saya masih belum tahu, Pak. Waktu saya dipercaya jadi di pariwisata. Banyak orang tidak percaya. Saya hadirkan kapal wisata, tidak ada duit 1 rupiah pun duit pemerintah. Oh ya. Boleh cek itu pesut kita, pesut Bentong, pesut Mahakam, pesut Etam. Jadi itu duit siapa dong, Pak? Duit swasta. Oh, duit swasta. Orang punya kapal saya datangin bersama teman, coba cari, saya bilang pemiliknya namanya ini, coba cari di Sungai Kunjang. Ketemu orangnya, saya bawa ke kantor diskusi. Kapal kamu jalan tiap hari nggak? Enggak lagi, Pak. Sejak jalan Samarinda ke Kutai Barat sudah bisa jalan darat, Pak. Itu jalan sungai sudah berkurang penumpang. Mau enggak dijadikan kapal wisata? Tertarik dia. Berani enggak rugi? Berani, Pak. Saya bilang Sabtu Minggu kamu harus jalan, ada penumpang tidak ada, kita jalan. Dia percaya, dia mau. Buktinya sampai hari ini kapal itu ada kan? Tidak ada duit pemerintah tuh. Jadi kemitraan saja. Nah, artinya apalagi sekarang pemerintah sudah ada duit. Jadi bukan bikin kapal wisata, tapi bikin gedung pertunjukan yang kalau perlu se-Indonesia, orang Jakarta sekalipun kaget melihat, di Samarinda ternyata ada gedung pertunjukan, gedung kesenian. Jakarta ada gedung kesenian. Kita bikin lebih 10 kali lipat teknologinya dibanding gedung kesenian Jakarta. Andai kata gedung kesenian atau mungkin gedung pertunjukan itu ada di kota Samarinda, Pak. Itu merupakan gebrakan baru atau inovasi baru yang diberikan oleh pemerintah untuk masyarakat seluruh Indonesia. Sebenarnya tidak inovasi baru, itu ketinggalan sih sebenarnya. Kan di luar sudah saya ceritakan tadi kan. Tapi andai kata kalau misalkan nanti di tahun depan misalnya ada. Ya, kalau ada kan menjadi sesuatu yang baru. Jadi orang datang nih, tahu tidak? Ya kan, Pak? Ya, Samarinda Balikpapan. Kalau orang datang dari luar sekarang cari hotel susah.
Anda tahu nggak? Ada orang kesusahan cari hotel sekarang. Iya. Dan mereka Iya, komplain. Pak, setiap Sabtu Minggu, Iya. Jumat Sabtu Minggu udah Iya kan, penuh banyak kesini gitu. kan. Iya. Terutama yang berhubungan dengan IKN, mereka datang, hubungan dengan kerja. Nah, di sela-sela mereka datang ke sini, meskipun tidak semua wisatawan, dia kan pasti ingin melihat apa sih yang bisa dilihat di Samarinda. Iya. Duduk di tepi sungai, mereka pergi ke Jakarta, ada namanya Bandar Jakarta. Walaupun itu laut kan, tapi kan mirip-mirip juga, ada semacam apa tenda begitu. Tapi kalau di sini ada gedung kesenian Pak, 2 jam Bapak akan melihat pertandingan mulai dari seni musiknya, seni teaternya, tradisi semua ini. Namanya teater tradisi. Teaternya, tarinya, musiknya dalam satu kemasan selama 2 jam seperti Bapak nonton film di gedung yang mewah dengan teknologi canggih. Dan begitu dia masuk, baru dia gerak kepala, Masya Allah. Saya kira saya baru habis dari Las Vegas atau dari Los Angeles melihat gedung begini. Nah, itu baru kita bicaranya kelas dunia. Satu, kerahkan duit di situ, tenaga di situ, kita siapkan tenaga atau senimannya. Pak Safrudin, waktu Bapak masih menjabat sebagai Kepala Dinas Pariwisata Provinsi Kalimantan Timur itu ya Ya. Pak ya, kan pastinya banyak sekali yang sudah Bapak lakukan, misalnya program-program gitu ya Pak ya, program-program untuk memperkenalkan destinasi wisata yang ada di Kalimantan Timur gitu kan. Ya. Itu semuanya termasuk di situ ada seni budaya dan segala macam lainnya gitu Pak. Wisata sejarah yang paling diminati oleh wisatawan asing di Kalimantan Timur itu di daerah mana Pak? Ini yang menjadi mengapa saya harus mengatakannya ya. Saya itu melihat wisatawan asing ke Kaltim itu yang bernuansa karena daya tarik sejarah tidak banyak. Tidak banyak, mungkin 1-2 adalah saya pernah bertemu dengan wisatawan dari Cina misalnya. Itu pun karena dia pernah dulu kakek neneknya tinggal di Luakulu, jadi dia napatilas ke Luakulu gitu kan. Dan dulu Luakulu adalah kota tambang terbesar setelah Sawah Lunto Sumatera Barat. Jadi kalau untuk Bapak sendiri sebagai seorang pegiat budaya atau budayawan dan wisata, apa yang ingin Bapak sampaikan? Saya ingin mengatakan bahwa pertama pada teman-teman pegiat wisata ya, jangan pernah berhenti dah. Budaya itu kan ruh kehidupan. Karena tidak ada kehidupan tanpa kebudayaan. Catat saja itu. Kehidupan inilah kebudayaan, kebudayaan itu adalah kehidupan. Kalau kemudian kebudayaan itu hilang, maka itu kehidupan sudah tiada. Budaya itu kan identitas, jati diri, ya kan ya? Misalnya saya tahu kamu orang Indonesia, kamu pertama berbahasa Indonesia, jaga bahasa Indonesia. Kalau ada orang menari, tari leleng, kita tahu itu tari Indonesia. Reok, ngotot tahu itu Indonesia. Kalau kamu bawa senjata, keris itu Indonesia, itu kan kebudayaan. Jadi kebudayaan itu jati diri. Jati diri ini jangan hilang oleh, mohon maaf, jati diri bangsa lain. Oke. Yang mendunia. Nah itu pertama dijaga untuk teman-teman pegiat kebudayaan. Yang kedua para pemangku kepentingan, baik itu pemerintah maupun swasta, peduli dong pada kebudayaan. Saya dulu harus lebih aware. Ya? Saya lagi mencatatkan gini, Lis. Kalau dulu ada istilah pembangunan berwawasan lingkungan, pernah dengar nggak? Mengapa kita tidak mempopulerkan pembangunan berwawasan kebudayaan? Jadi apa saja pembangunan? Mohon maaf ya, kalau Anda pergi ke Bali, lihat gedung pemerintah. Sama cirinya. Pasti ada khas cirinya Bali itu. Coba pergi ke Denpasar. Kalau kita ke sini, kadang-kadang kan kita bingung membedakan ini mall apa gedung pemerintah. Oke. Hanya 2 Pak? Nah kalau habis ke waktunya enggak. Oh iya habis dong. Nah, makanya Pak. banyak kita, kalau dibicarakan. kelewatan gitu. Pak. Nambah lagi ntar ininya. Ya. Oke. Sudah cukup. Iya saya merasa begitulah. Jadi kita percaya pada kedikdayaan Kalimantan Timur, baik terutama dari kebudayaannya. Jadi jangan pernah takut kita untuk terus bergelut di bangku budaya. Siapapun dia. Kalau tidak yang besar, yang kecil lah. Saya sampai hari ini masih berjalan. Saya telah mengunjungi 118 titik destinasi di Kaltim. Yang punya potensi wisata. 18 titik ya? Punya potensi ya? Punya potensi. Kalau digarap bisa. Oke, terima kasih ya Pak ya. Sudah baik, sama-sama. Punya waktu saya untuk suka juga berbagi. Lilis mau bicara sore-sore di sini ya. Iya Pak. Mudah senang dan nanti saya undang saya senang, Pak. ke taman ke beranda. Nanti yang kedua di sana. Nah, bisa lihat budaya-budaya khas kita di sini. Iya. Pernah lihat bubu? Apa Pak? Bubu? Bubu. Kan tidak tahu. Pernah Bubu lihat siang untuk apa bubu malam Pak? bubu alat tangkap ikan ramah lingkungan. Ini memang payah satu ini. Pernah lihat tempat nuang gula merah?
Di sini ibu-ibu selalu bilang, oh dulu saya mainan ini Pak dakon waktu kecil. Masa iya? tuangan untuk gula merah dibilang dakon? Itu kebudayaan. Saya ada di sini. Oh iya, Nah Pak. itulah hal kecil yang bisa saya Nah, kalau lakukan gitu paling Pak, tahu gitu. harusnya tadi kita di dalam Pak. Kan 2 episode. Oh 2 episode ya. Berarti nanti episode satunya di tanggal Dalam. berapa Bapak ada waktunya lagi Pak? Hari ini aja kita siapkan ke anu lampu. Oke baik kalau gitu ya Pak. Bingung sendiri dia nih. Iya Bapak, terima kasih ya Pak. Sehat-sehat terus Pak. Selalu memotivasi untuk para seniman, para budayawan yang ada Ya. di Kalimantan Timur. Pokoknya para pemangku ya Pak ya. Pemangku kepentingan. Oke, baik. Ya, saya Lis Indarti. Kita ketemu lagi nanti di selanjutnya. Dadah.